Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat. Sholat subuh yang sholat sunnahnya memiliki nilai yang lebih baik dari alam dunia seisinya. Doa kita semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan kajian kita di Living Quran. Terakhir sampai di mana? Komunikasi transendental sholat ya. Bapak dan Ibu, sholat khusyuk itu apa ya? Sudah pernah training sholat khusyuk? Sudah? Belum? Sholat khusyuk itu sebetulnya belajar kita tumak nina. Jadi sholat tidak perlu terburu-buru. Begitu ya. Tapi yang lebih sulit adalah iqamus sholat. Maka di dalam Al-Quran selalu menggunakannya iqamus sholat atau aqimis sholat atau wa aqimus sholat. Yaitu implementasi dari sholat itu sendiri. Sholat, Bapak sekalian, yang sudah kita pelajari adalah sebagai komunikasi verbal. Komunikasi transendental antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Begitu ya? Tanpa perantara. Tadi saya sampaikan bahwa ada iqamus sholat. Iqamus sholat itu dalam bentuk nyata. Salah satunya dalam bentuk komunikasi nonverbal yaitu zakat. Saya tidak akan menjelaskan zakat secara fikih. Tidak. Tapi bagaimana implementasi zakat dalam kehidupan kita. Maka di dalam The Living Quran itu zakat hubungannya dengan kemanusiaan. Bapak sekalian, kita kalau lihat sejarah bagaimana Rasulullah memberdayakan umat, itu pertama dari sini tuh. Kalau kita lihat peta, biasanya kita mengucapkannya bukan Arab Saudi. Arab Saudi kan baru kekinian ya. Tapi Arabia. Arabia. Kalau dilihat dari peta ini, kalau hijau itu namanya Hijaz. Hijaz. Kalau yang di tengah itu namanya Najd. Kemudian yang paling bawah namanya Himyar. Ini dulu masing-masing menjadi kerajaan-kerajaan di situ. Tetapi kemudian, Bu sekalian, kalau kita melihat bagaimana hari ini, tempat inilah yang kemudian kita kenal dengan Arab Saudi. Apa maknanya itu? Arab Saudi. Gitu kan? Kalau kita baca sejarah history of Ka'bah, di situ kemudian diceritakan bagaimana berdirinya kerajaan Arab Saudi. King Abdul Aziz atau biasa dikenal dengan Ibnu Saud, untuk meraih cita-citanya bagaimana agar dia menjadi raja dan menguasai Arab, itu, maka dia mendirikan kerajaan. Di mana? Di Hijaz. Rajanya siapa? Dia juga. Lalu untuk memperkuat posisinya, dia bikin kesultanan. Namanya Najd. Najd. Siapa sultannya? Dia juga. Lalu untuk memperkuat posisi dirinya sebagai sultan dan raja, maka dia menikahi anak-anak ketua suku.
Kalau tidak salah itu tercatat tidak kurang dari 100 orang perempuan. 100 tuh. Saya nggak tahu itu kalau satu orang gilirannya 3 hari, berarti nanti dia akan dapat lagi berapa hari lagi? 1 tahun ya, 1 tahun. 1 tahun. Mengalahkan Nabi Daud. Nabi Daud istrinya berapa? 99. Gitu kan? Nah, ketika Nabi Daud itu berada di balkon lantai 2, kira-kira seperti itu, dia melihat seorang perempuan sedang mandi. Berarti kamar mandinya nggak ada atapnya. Gitu kan ya? Nggak ada atapnya. Lalu si perempuan pun akhirnya bertemu pandang. Kemudian untuk menutup auratnya dia simpakkan rambutnya. Dari situ terpikir oleh Nabi Daud, bagaimana saya bisa menikahi perempuan itu tuh. Masya Allah. Lalu bertanya kepada para ajudannya, ternyata dia sudah bersuami. Lalu bagaimana untuk mendapatkannya? Nabi Daud ini melakukan darurat militer atau wajib militer. Ciptakan perang. Suaminya disuruh perang. Harapannya mati itu. Tapi ternyata selamat. Selamat. Lah si laki-laki ini nggak tahu kalau dia itu lagi diincar gitu kan. Selamat gitu. Bahkan dalam ceritanya dia masih santai-santai saja itu di istananya Nabi Daud itu. Akhirnya bikin lagi lah darurat militer. Semua wajib ikut perang. Maka si suaminya ini diwajibkan untuk membawa bendera biar di depan gitu. Akhirnya benar, perang yang kedua itu mati itu. Akhirnya dinikahi. Itu bahasa kita itu dinikahi, tapi dalam kalau tidak salah itu dalam kitab apa ya, raja-raja itu enggak gitu, enggak dinikahi. Nah, akhirnya ketika dia sudah mau berbulan madu, Nabi Daud itu membagi waktunya menjadi 4. Salah satunya adalah waktu di mana dia tidak bisa diganggu gugat karena mau beribadah. Mungkin, ini baru mungkin saja, ketika sudah menikah, lalu waktunya dia untuk beribadah kepada Allah. Tiba-tiba, di dalam Al-Quran diceritakan tuh, ada 2 orang loncat pagar. Kalau dalam Al-Quran itu loncat pagar. Karena dia di atas kan. Tiba-tiba naik, lalu terkaget-kagetlah itu Nabi Daud. Terkaget-kaget. Lalu bertanya, siapa kamu? Kami warga biasa. Kami sedang mengalami masalah nih berdua. Ini sahabat saya punya domba 99. Saya punya 1. Tapi rakusnya ini sahabat saya. 1 domba yang saya miliki diambil juga. Gitu. Saya minta keadilan, wahai Raja Daud. Nabi Daud dengan semangatnya mengatakan, kamu zalim, gitu kan. Sudah punya 99 domba, masih juga akan mengambil domba punya orang lain, gitu kan. Maka saya minta kamu kembalikan itu. Begitu Nabi Daud minta, saya minta kamu kembalikan. Ini tamu yang datang itu ketawa, ternyata malaikat itu. Ketawa. Ketawa. Lah kamu, gitu kan? Lah kamu punya istri 99, lalu kamu masih mau ngambil istri orang. Gitu. Tapi sekalian, tradisi poligami pada masa itu memang luar biasa. Istrinya bukan hanya 4, tapi 10. Atau mungkin juga lebih, sesuai dengan status sosial dan kekayaan yang dimiliki. Maka ketika Islam datang, kemudian membatasi hanya 4. Itu juga kalau adil. Gitu kan? Itu kalau adil. Maka kalau kepengin tidak ada masalah, ya cukup 1 saja.
gitu ya. Satu juga nggak habis gitu. Nah, Bapak sekalian, kalau kita melihat Saudi Arabia atau tempat di mana Islam lahir, itu kekayaannya luar biasa. Dan yang sekarang kita lihat itu baru sepersekiannya. Kekayaan alam yang dia baru gali itu baru minyak. Dan itu juga baru di lautan aja, belum ada di darat. Mungkin ada tapi sebagian kecil. Gitu. Kemudian kalau kita melihat bagaimana stratifikasi sosial pada masa jahiliyah itu seperti ini. Ada kaum proletar, yaitu masyarakat bawah ya, grassroots, ada pebisnis, kalau kita sebut itu sebagai debitur, kemudian ada kelas borjuis, pemilik modal, dan ada kelas aristokrat, itu yang paling tinggi, mengambil kebijakan politik. Gitu. Kalau kaum proletar itu ya nggak ada apa-apanya, gitu. Nggak punya apapun. Gitu. Nah, bos sekalian, kalau kita lihat bagaimana dulu manusia berbisnis, ternyata sudah ada namanya jalur sutra. Gitu. Nabi Muhammad lahir abad keberapa? Tahunnya berapa? 571 Masehi kan? Berarti abad keberapa? Abad ke-6. Di Indonesia, di abad ke-4 sudah berdiri kerajaan. Namanya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Artinya jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, di Indonesia sudah ada kerajaan. Jangan-jangan mereka juga melakukan bisnisnya sampai di ini kota satelit namanya Damaskus. Karena Damaskus itu menghubungkan tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi perdagangannya begitu sangat ramai. Nah, orang-orang Arab itu menjadi orang kaya setelah Qusay bin Kilab, yaitu nenek moyangnya Nabi Muhammad, Qusay bin Kilab, itu berkuasa pada tahun 440 Masehi. Sebelumnya bukan Quraisy. Quraisy itu berkuasa mulai tahun 440 Masehi. Sebelum Quraisy, Khuza'ah sekitar 300 tahun. Sebelum Khuza'ah, suku Jurhum sekitar berkuasa di Mekah itu 2050 tahun, bayangkan. Nah, prestasi Qusay adalah kemampuan untuk melobi. Gitu. Kalau sekarang lobby yang paling hebat adalah lobby Yahudi kan. Nah, tapi nenek moyang Nabi Muhammad, Qusay, itu kemampuan melobinya sangat luar biasa. Bagaimana agar para pedagang Mekah itu bisa melakukan perjalanan perdagangan ke utara di musim panas, yaitu ke Damaskus, ke Syam lah kalau dulu ya. Kalau Syam itu berarti ada Suriah, ada Yordania, ada Libanon, ada Palestina. Gitu. Begitu pula bagaimana agar orang-orang Mekah bisa berbisnis ke arah selatan, Yaman, yang bisa menghubungkan Afrika, gitu. Hanya terpisah oleh Laut Merah saja kan. Di situ ada kerajaan Aksum itu. Kerajaan Aksum di abad 5 itu sudah menjadi salah satu di antara 4 kekuasaan besar. Persia, Romawi, Cina, baru Aksum. Baru Aksum. Sekarang itu Ethiopia. Caranya, Qusay ini melobi para ketua suku agar tidak merampok para pebisnis Mekah. Kalau harus bayar pajak, kami akan bayar pajak. Tapi kalian tidak boleh merampok. Ternyata sepakat itu. Maka di tahun 440 Masehi, orang Arab Mekah menjadi OKB. Orang kaya baru. Gitu. Jadi sebelumnya miskin.
miskin, tapi sudah menjadi OKB ketika di tahun 440 Masehi. Nah, perjalanan bisnis orang-orang Mekah kemudian diabadikan di dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Bapak sekalian, seiring dengan perjalanan bisnis yang lancar, kemudian mereka itu menjadi orang kaya baru, otomatis Mekah semakin ramai. Menjadi daerah transitnya para pebisnis. Gitu. Maka di tempat itulah atau di Mekah dan sekitarnya muncul pasar-pasar yang terkenal. Ada pasar Hubasha, ada pasar Sohar, ada pasar Dubai, ada pasar Aden, ada pasar Hadrol Maut, gitu ya. Kalau sekarang itu namanya apa ya? Kalau disebut pasar itu kayaknya tradisional banget. Apa ya? Sentra bisnis, gitu ya. Tapi sekalian, ada satu di antara pasar-pasar yang sangat terkenal, namanya Ukas. Namanya Ukas. Sampai hari ini, pasar Ukas ini dipertahankan oleh pemerintah Arab Saudi. Tempatnya di Taif. Jaraknya kurang lebih dari Mekah itu sekitar 70 km. Udah pernah ke sana belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti kalau umroh atau haji, sempatkan untuk datang ke sana. Gitu. Kalau nggak salah bayarnya itu antara 200 sampai 300 real. Sudah termasuk bus, sudah bisa naik kereta gantung, sudah dapat makan, kalau tidak salah. Gitu. Nah, bos sekalian, Ukas, gitu. Bahasa Arabnya itu Ukaz, gitu. Tapi kita sebutnya Ukas. Di Taif. Sampai hari ini dipertahankan sehingga pemerintah Arab Saudi membuat proyek semacam ini. Ini 70 km dari Mekah. Gitu. Bahkan setiap tahun kemudian festival pasar Ukas itu selalu dilakukan. Nih, contohnya begini. Lalu apa yang dilakukan di sana? Yang dilakukan di sana itu seperti apa yang terjadi pada masa jahiliyah. Misalnya lomba pacuan kuda, gitu ya, lomba puitisasi, kemudian lomba menulis syair. Nah, di masa jahiliyah yang paling terkenal adalah lomba menulis syair. Maka, Bapak sekalian, syair-syair yang ditulis oleh para penyair itu dikumpulkan dan dinilai, lalu akan diambil sekitar 7. Ketika 7 syair itu dinyatakan menang, ditulis dengan tinta emas, lalu digantungkan di dalam Ka'bah sehingga terkenal dengan Al-Mu'allaqat As-Sab'ah. Gitu. 7 syair yang digantung. Nah, hari ini masih ada. Termasuk budaya-budaya masa lalu itu ditampilkan. Gitu. Bapak sekalian, Arab Saudi saat sekarang ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Di bawah bayang-bayang Raja Putra Mahkota, siapa namanya? Muhammad bin Salman ya. MBS kan? Muhammad bin Salman. Seakan-akan dia ingin Arab Saudi itu tidak terlihat tertinggal. Kenapa? Karena ketika melihat adik-adiknya tuh seperti Uni Emirat Arab, gitu kan? Kalau kita pergi ke Dubai atau di Abu Dhabi, itu nggak seperti kita berada di Mekah dan Madinah, gitu kan? Sudah menjadi tempat, ya semua orang boleh datang ke situ. Tidak mesti harus menutup aurat, enggak gitu. Nah, kemungkinan besar itu nanti kayaknya sih di Riyadh sudah seperti itu.
Kalau dulu di Arab Saudi, orang mau nginep, perempuan dan laki-laki, itu mesti harus menunjukkan sudah menikah apa belum. Tapi sekarang nggak lagi. Karena dianggapnya mungkin ini adalah privacy yang tidak boleh diganggu. Gitu ya. Lalu ada tempat lagi yang Rasulullah mengutuknya, namanya Al-Ula. Dan itu menjadi tempat wisata. Mungkin saat sekarang ini pemerintah Arab Saudi sadar bahwa untuk menambah devisa itu tidak mesti harus dari minyak, tapi juga dari pariwisata. Nah, Al-Ula itu adalah tempatnya kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh sekarang dibuka untuk umum. Dan di situ boleh juga untuk mengadakan misalnya apa konser musik, itu sudah boleh di situ tuh. Memang jaraknya cukup jauh dari Madinah, sekitar 400 kilometer. Gitu ya. Kita kembali lagi ke masa lalu. Di Mekah, ini gambarnya seperti ini. Jadi Ka'bah itu sebetulnya berada di ceruk. Itu kan paling bawah itu. Diapit oleh bukit-bukit dan gunung-gunung yang besar. Sehingga ketika turun hujan, air itu semuanya terserap di situ. Terserah. Makanya sumur Zam-Zam itu tidak akan pernah habis airnya. Karena boleh jadi di bawah itu ada, mungkin ada danau gitu. Sehingga airnya tidak akan pernah habis. Lalu setelah Islam datang, kemudian Rasulullah SAW mulai menata kehidupan mereka dalam segi ekonomi. Kalau di Mekah kan belum bisa, baru teori-teorinya saja, tapi terimplementasi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Salah satu yang dilakukan apa? Rasulullah mendirikan apa? Baitul Mal. Gitu ya, Baitul Mal. Baitul Mal itu ibaratnya mungkin kayak kalau kita ini ada bank sentral gitu ya, bank sentral. Sehingga semua orang-orang yang berzakat, baik itu zakat mal atau infak atau sedekah itu ngumpul di situ. Lalu Rasulullah lah yang mengatur bagaimana mendistribusikan Baitul Mal, harta dari Baitul Mal itu gitu. Artinya Rasulullah sudah memperhatikan bagaimana memberdayakan umat. Sehingga ketika Rasulullah datang saja ke Madinah, bagaimana cara sistem ekonomi Islam itu berjalan dengan 3 cara melakukannya. Yang pertama, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Sehingga di situ ada distribusi pendapatan. Orang yang datang dari Mekah nggak bawa apa-apa, yang pernah saya sampaikan itu. Jadi mereka itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu memang nggak bawa apa-apa, semua rumah gitu kan. Kemudian properti, peternakan, semuanya ditinggal di Mekah. Ditinggal di Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah meminta kepada mereka hijrahnya memang masing-masing. Individu. Gitu. Nah, ketika datang ke Madinah tentu saja menjadi miskin. Gitu. Atau termiskinkan. Gitu. Nah, maka Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Mekah dengan orang Madinah agar berbagi. Lalu setelah ekonomi kaum muslimin di Madinah sudah mulai maju, Rasulullah melakukan perluasan produksi. Gitu. Membuka pasar gitu sehingga muncullah tenaga kerja di situ. Kemudian membuka lahan, kemudian ada modal dari Baitul Mal. Dan cara bagaimana memberdayakan umat di masa Rasulullah itu bukan hanya sekedar memberi uang, tetapi bagaimana mereka mengelola uang. Mereka diminta untuk pergi ke pasar atau pergi ke ladang. Begitu caranya. Selama ini kita, misalnya nih kita punya lembaga mil zakat. Contohnya di lembaga mil zakat Al-Azhar lah gitu ya. Itu setiap hari kita standby di Masjid Agung untuk memberikan layanan kepada orang-orang yang membutuhkan uang.
gitu. Misalnya ada orang datang, anaknya mau bayar SPP, kita layani itu. Orang datang terjerat utang, ya kita layani juga gitu. Layani juga dengan prosedur yang cukup ketat gitu. Takutnya disalahgunakan gitu dengan prosedur yang cukup ketat gitu. Nah, pelayanan mustahik namanya. Nah, bagus sekalian, ketika umat Islam sudah mulai sejahtera, maka turunlah ayat An-Nur. Ini proses zakatnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Lalu dianjurkan untuk berzakat. Gitu. Yang dimaksud dengan zakat di sini sebetulnya sebagian mufassir itu sodakoh, infak. Belum ada aturan-aturan berapa persennya itu belum ada. Gitu. Pokoknya dianjurkan untuk berinfak. Orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta yang banyak itu harapannya tidak terlalaikan oleh harta itu, tapi harus mengingat Allah dengan cara sholat dan berzakat. Lalu ayat yang kedua, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Dimotivasi bahwa orang yang berzakat itu pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Pasti. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Diawali dengan di ayat pertama, qad aflah al-mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman. Siapa? Orang yang melaksanakan zakat. Terus dihimbau, dianjurkan. Lalu dalam surat Al-Baqarah 110, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wa atuz zakat. Jadi bentuknya belum perintah, baru anjuran saja. Wa atuz zakat. Itu kan artinya orang-orang yang menunaikan zakat. Tapi ketika secara psikologis umat Islam itu sudah siap, baru tuh perintah, khudh, ambillah min amwalihim, gitu, dari sebagian harta mereka sodakotan, zakat, gitu, zakat. Untuk apa? Tutahhirhum wa tuzakkihim biha, mensucikan harta dan jiwa. Bapak sekalian, kalau di Al-Azhar itu seluruh pegawainya wajib zakat 2,5%. Gajiannya kan tanggal 27, maka dia sudah terpotong zakat 2,5%. Kenapa dipotong zakat 2,5%? Kita memberikan edukasi kepada mereka. Coba seandainya Anda datang dalam waktu sebulan, ada nggak yang tepat misalnya, gitu kan ya? Lalu ketika waktu-waktu mengajar, apakah 45 menit dalam 1 jam pelajaran atau 90 menit dalam 2 jam pelajaran? Apakah 90 menit itu Anda mengajar, benar-benar mengajar? Maka sucikan hartanya gitu. Sucikan hartanya dengan 2,5%. Jiwanya juga disucikan agar mereka peduli kepada orang lain. Kira-kira itu 1 tahun ya 2,5 miliar, kurang lebih itu. 2,5 miliar. Untuk siapa? Untuk teman-teman yang membutuhkan. Misalnya, ada anak yatim. Tiba-tiba guru meninggal dunia. Anaknya masih pada sekolah kan. Nah, disitulah kepedulian kita. Kita berikan target pemberdayaan mereka itu. Misalnya, Anda akan diberikan beasiswa untuk selama SD, SMP, dan SMA. Kalau memungkinkan di perguruan tinggi. Tapi sekolahnya bukan di Al-Azhar. Gitu. Kalau sekolahnya di Al-Azhar, uangnya nggak cukup. Karena sekolah-sekolah Al-Azhar itu memang dibuat untuk golongan menengah ke atas.
kita melayani untuk masyarakat menengah ke atas. Gitu. Loh, kok bisa begitu? Berarti orang yang tidak punya uang nggak boleh sekolah di situ kan? Bukan nggak boleh. Karena awal berdirinya itu tujuannya adalah melayani orang-orang kaya yang kemudian menyekolahkan putra-putrinya itu ke sekolah non-muslim. Nah, begitu berdirinya sekolah Al-Azhar, kemudian melayani masyarakat menengah ke atas, mereka senang. Katanya ke Al-Azhar. Nah, bagi yang mereka tidak mampu, akhirnya diberikan tadi tuh beasiswa. Bagi mereka yang tidak mampu setelah lulus SMA, lalu tidak bisa kuliah, disediakan rumah gemilang. Rumah gemilang itu sebenarnya sekolah. Sekolah vokasi. Mereka mau belajar jahit, tata boga, tata busana, kemudian fotografi, bengkel motor, kemudian komputer, semuanya dilayani. 6 bulan mereka diberikan beasiswa, nginep. Setelah itu mereka bisa bekerja. Atau bekerja di relasi rumah gemilang, atau mereka buka usaha sendiri. Gitu. Kemudian ada lagi, kita punya boarding school. Boarding school. Tapi ini kelasnya kelas Al-Azhar yang sekolah anak-anak yatim atau anak-anak orang tidak mampu tapi berprestasi. Itu gratis. Gratis. Jadi ada tempat di mana memang orang kaya sekolah di situ lalu bayar dengan kualitas yang baik. Ada juga sekolah yang bagus, yang kualitasnya baik, yang sama, tapi untuk orang-orang yang tidak punya kemudian kita berikan beasiswa. Itulah yang disebut dengan pemberdayaan umat. Gitu ya. Mensucikan jiwa, ya tentu saja menyadarkan bahwa yang kita miliki itu, yang kita punya, ada hak orang lain. Gitu. Ada hak orang lain. Seberapa banyak? 2,5%. Coba kalau Bapak dan Ibu, kita punya gaji 10 juta misalnya. 2,5%-nya berapa? 250.000 kan? Apa artinya 250.000? Buat beli bensin sekali itu. Ya kan? Tapi kita dididik oleh Al-Quran bagaimana kita punya kepekaan sosial. Bahwa di luar sana begitu banyak orang-orang yang masih membutuhkan. Begitu kan? Kalau kita makan di restoran, mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi mereka, makan di rumah itu sudah sesuatu yang luar biasa. Gitu. Maka mengasah jiwa kita agar kita peduli, peka kepada orang lain. Nah, kemudian pemberdayaan umat. Tadi Susu sampaikan ya, melalui sekolah misalnya, atau melalui pelatihan-pelatihan, atau sekarang misalnya instansi pemerintah, PLN misalnya, PLN itu memberikan sumbangan kepada para pedagang kecil, gitu, dengan gerobak-gerobaknya, atau nggak usah jauh-jauh PLN lah, MRBJ misalnya, gitu kan? Kenapa? Karena landasannya An-Nisa ayat 9. Wah wal yahsyalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ketika orang tuanya diberdayakan, katakanlah tukang ketoprak sajalah, kita kasih gerobak, itu kan ya. Mereka keuntungannya berapa sehari? Kalau keuntungannya sehari 200.000 saja, itu sudah bisa hidup. Saya tanya tuh sama tukang yang jualan main-mainan itu ya, pakai dorongan itu, saya tanya, berapa sehari keuntungannya? Maksimal 100.000. Maksimal 100.000. Bisa hidup tuh. Kalau kita mungkin sehari nggak bisa 100.000. Gitu kan? Istri kita belanja saja misalnya di supermarket. Belanja bulanan udah berapa juta gitu kan. Belum mingguan. Gitu. Tapi mereka dengan 100.000 itu bisa hidup, kontrak,
lalu bisa kirim duitnya ke kampung, anaknya bisa sekolah, istrinya bisa sejahtera. Pemberdayaan umat. Nah, sehingga generasi-generasi yang akan datang itu generasi yang tidak lemah. Tidak lemah. Nah, bos kalian, saya dulu waktu masih jadi kepala sekolah, kalau lagi menghadiri pengumuman Olimpiade Sains Nasional, Masya Allah, siapa para juaranya? Siapa para juaranya? Banyak dari sekolah-sekolah non-muslim. Maka ketika diumumkan, juara ini dari sekolah ini, tepuk tangan. Tapi begitu disampaikan, juara ini adalah dari SMA Islam Al-Azhar, itu orang bukan hanya sekedar tepuk tangan, tapi berdiri. Kenapa? Karena ada yang mewakili. Kenapa mesti harus ada pemberdayaan umat? Karena kita berpikirnya kan ke depan. Ke depan. Siapa yang nanti akan menjadi presiden misalnya? Siapa nanti yang akan menjadi menteri, gubernur? Itu mesti harus orang-orang yang berkualitas. Maka perlu diberdayakan. Perlu diberdayakan. Nah, sebagai aktualisasinya, nih. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kita mau infak, mau sedekah, itu tidak nunggu kaya. Maka dalam Al-Quran disebut, orang yang bertakwa itu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Pada saat kita banyak uang atau kita lagi kesulitan. Justru dalam kesulitan itu, ketika kita berinfak, mungkin nilainya jauh lebih tinggi dibanding pada saat kita punya uang. Gitu kan? Nah, Rasulullah, saya pernah contohkan itu, 8 dirham. Kisah 8 dirham. Rasulullah punya uang 8 dirham. Lalu bilang sama Aisyah, Aisyah, aku mau ke pasar. Kalau kita mungkin bilang sama istri, saya mau ke mall, ke PXeng misalnya gitu. Mau ngapain ya? Ya mau beli sesuatu lah gitu. Di tengah jalan, Rasulullah ketemu dengan perempuan sedang menangis. Ternyata budak. Ditanya, kenapa kamu menangis? Saya mau pergi ke pasar, tapi duitnya habis, duitnya hilang. Gitu, duitnya hilang. Saya khawatir nanti saya dimarahi sama majikan saya. Berapa yang hilang? 2 dirham. Kasih 2 dirham. Di tengah jalan, Rasul lagi jalan santai tuh menuju ke pasar. Tiba-tiba ada sahabat datang, ya Rasulullah mau kemana? Mau ke pasar. Ya Rasulullah 3 hari anak saya belum makan. Kasih 2 dirham. Tinggal berapa tuh? Tinggal 4 dirham kan. Baru Rasulullah ke pasar tuh. Beli gamis yang bagus, bla 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 bla. Begitu di jalan, ketemu sahabat lagi. Ya Rasulullah dari mana? Dari pasar. Beli apa? Beli baju, no? Wah, bagus banget ya Rasulullah. Kepengen. Kasih juga tuh. Kasih juga tuh. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam aktualisasi alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Gitu. Menafkahkan hartanya baik di waktu malam maupun di waktu siang. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Gitu. Terang-terangan. Ada sahabat saya, kalau nggak salah sudah cerita itu. Dia sudah berkomitmen setiap di masjid ada kotak lewat, pasti dia akan sedekah. Satu hari dia sholat di Masjid Agung Al-Azhar. Begitu kotak amalnya lewat, di dompet itu hanya tinggal 100.000. Dia bingung lah, kalau saya masukin, gimana? Kan saya nggak mungkin nanti minta kembalian ke takmir masjid gitu kan ya. Nah, bismillah, masukin. Lalu, ini sudah kejadian udah lama, belum ada Transjakarta belum. Di depan Masjid Agung Al-Azhar itu masih ada halte. Begitu habis sholat Jumat, dia berdiri di situ. Duduk, berdiri, karena bingung mau pulang ke Depok itu gimana. Gitu.
Setelah hampir 1 jam, tiba-tiba tuh ada sedan lewat, berhenti tuh. Lalu buka jendela, lalu dibilang, bang, gitu kan. Masih kenal nggak? Saya dulu teman satu kelas, gitu. Oh iya, iya. Mau kemana? Mau ke Depok? Ayo bareng-bareng. Gitu. Saya juga mau ke Depok. Akhirnya bareng tuh ngobrol, sana sini, sana sini, sana sini. Begitu sampai di Depok tuh, sebelum Depok, Kelapa Dua, dia turun tuh. Dah, saya turun ya. Terima kasih sudah memberikan tumbang. Start dulu. Dia buka dashboard, lalu kasih amplop tuh. Kasih amplop. Ini apa ini? Ya udah buat anak-anak sana. Buat anak-anak. Ya terima kasih. Turun. Dia pulang ke rumah. Panggil istrinya. Tolong dibuka nih, saya dikasih sama teman saya nih. Begitu dikasih itu dibuka 1 juta rupiah tuh. Infak 100.000, dapatnya 1 juta. Tapi nggak instan. Nggak hari ini kita infak, lalu nanti sore dapat, enggak. Karena infaknya sudah mendarah daging. Mendarah daging. Begitu ya. Kata Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan memudahkan dari kesulitan-kesulitannya di akhirat. Gitu. Sehingga dengan keterbiasaan kita berinfak akan mengubah paradigma. Kalau selama ini orang digambarkan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan berkeluh kesah, lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika dia sudah dapat, dia kikir, gitu. Dia kikir. Ada satu ayat lagi. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Manusia itu digambarkan sangat kikir, gitu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Kalau kita lagi mendapatkan kesusahan, kita bilang Allah sedang menguji saya. Tetapi ketika kita mendapatkan rezeki, Allah sedang memuliakan saya, gitu. Jadi paradigmanya itu mesti harus diubah, bahwa kita bukan manusia yang kikir, tapi manusia yang peduli kepada orang lain. Nah, Bapak sekalian, Rasulullah begitu sangat luar biasa memberikan contoh peduli kepada orang. Maka di masa para sahabat, zakat itu dikelola secara profesional dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kalau Abu Bakar itu cukup strict karena awal ya, zakat itu wajib. Bagi orang yang tidak berzakat, maka akan ditahan. Akan ditahan. Gitu. Kenapa? Karena bagian dari harta mereka itu ada hak bagi orang lain. Nah, pada masa Umar sudah mulai dikelola secara profesional, begitu pula pada masa Utsman dan Ali. Oke, lalu kita kembali ke kita nih. Ke kita. Di Jakarta khususnya. Gemerlap kan? Coba kalau kita lewat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Tamrin, lalu mana lagi tuh, Kuningan. Wah, luar biasa gemerlapnya. Tapi kita bertanya, gedung-gedung itu milik pemerintah atau milik swasta? Gitu kan? Kalau milik swasta, pemiliknya itu orang Islam apa bukan? Gitu. Dan ternyata di balik gemerlapnya itu masih banyak orang miskin. Orang miskin. Kenapa? Karena penyakitnya ini. Ya kan? Penyakitnya ini. Misalnya nih, peristiwa yang baru saja terjadi. Ini kaitannya dengan DPR. Lalu ada seorang anggota DPR yang mengatakan bahwa orang yang menginginkan membubarkan DPR itu tolol, goblok. Apa yang terjadi? Rumahnya digeruduk kan? Digeruduk, lalu diambil. Ternyata hartanya luar biasa tuh.
Padahal dulunya tukang gojek. Itu kan ya. Kalau rumahnya Ibu Sri Mulyani kan di sini tuh. Di Mandar. Mandar. Saya lihat kemarin itu. Aduh, kasihan juga gitu kan ya. Lalu persoalannya lagi, Bu sekalian. Ini. Orang mau nyalek gitu kan. Mesti harus mengeluarkan duit. Jujur, Bu sekalian. Waktu bulan awal Agustus, ada orang datang ke saya. Pak Ustadz, nanti setelah 17 Agustus akan ada reshuffle menteri. Gitu. Pak Ustadz mau nggak? Pak Ustadz mau apa enggak? Gitu kan? Gak usah menterinya, wakil menteri saja, ada peluang. Lalu, ya udah siap-siap aja. Ya, oke lah kalau memang itu takdirnya saya siap. Tapi ternyata begitu sepekan kemudian WA minta uang 1 M. Minta uang 1 M. Dan itu uang pertama katanya. Uang pertama. Lalu nanti kalau sudah nggak ada, akan disiapkan dana. Lah, 1 M gitu kan. Mendingan saya bikin warteg lah. Udah jelas gitu kan. Saya nggak kasih, bos kalian. Nggak kasih. Saya nggak bisa kalau caranya begitu. Saya mau diplot itu menjadi wakil menteri agama. Saya bilang orang aja nggak kenal dengan saya. Saya bukan aktivis politik gitu kan ya. Di logika saya nggak jalan. Ternyata begitu reshuffle, nggak ada itu Kementerian Agama di reshuffle. Adanya kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh. Gitu kan ya. Itu persoalannya. Gitu kan. Nah selama ini bos sekalian, kayaknya kekayaan itu kok dimiliki oleh sebagian orang saja. Sebagian orang saja. Bahkan, ini bos sekalian, suaminya mantan bupati, istrinya bupati sekarang, lalu anaknya bupati kabupaten sebelah, gitu kan. Menantunya sebelahnya lagi, gitu kan. Nanti cucu-cucunya diharapkan. Dan kenyataannya bos sekalian, tuan tanah di zaman sekarang itu ya mereka. Gitu kan? Ada 10 orang terkaya. Gitu. 9-nya kemudian dikenal dengan 9 naga dan seterusnya. Gitu kan? Dengan munculnya oligarki itu juga menyengsarakan gitu. Termasuk juga media akhirnya punya peran. Bagaimana orang tidak berpikir tentang itu. Padahal terjadi yang sangat paradok adalah begitu banyak orang miskin gitu. Maka zakat dan zakat untuk memberdayakan umat itu menjadi penting. Nah, sekalian, potensi zakat di Indonesia itu luar biasa, sekitar 217 triliun. Gitu. 217 triliun. Tapi yang baru terrealisasi itu baru 1%-nya saja. Potensinya 99%. Yang terkumpul baru 1%. Tapi sekalian, kesadaran umat Islam saat sekarang ini untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah itu memang trennya itu naik. Di Nurul Qalbi kalau Ramadan zakat malnya dapat berapa? 200 juta kan? 200 juta. Ya, jumlah yang cukup besar. Kalau di masjid saya di Ciputat paling sekitar 30 jutaan. Gitu. Karena ya masyarakatnya masyarakat ini ya. Nah, itu yang baru zakat fitrah, zakat mal di sini. Pasti kan ada yang di luar juga. Gitu kan ya. Itu naik. Sampai hari ini, kalau kita lihat 2011 sampai 2016, trennya naik. Baru sekitar 5 triliun. Nah sekarang ya mungkin kalau kira-kira 100% kenaikannya baru 10 triliun. Padahal potensinya 217 triliun. Maka perlu ada aksi nyata gitu dalam bentuk pemberdayaan umat. Ini saya ambilkan dari MRBJ misalnya. Cukup bagus ini lastnya gitu.
Bahasanya cukup bagus. Nah, oleh karena itu kita harus punya kesadaran di sini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa yang kita cintai? Duit. Gitu kan. Duit. Diinvestasikan kemana gitu kan. Lalu ditabungkan di mana dan seterusnya biar mengalir. Ya duit yang kita cintai itu. Tapi kemudian jangan tergoda atau diatur oleh duit. Tapi kitalah yang mengatur duit kita agar kita bisa selamat. Itulah komunikasi transendental tapi yang nonverbal sebagai artikulasi bagaimana kita sholat dengan baik. Saya kira itu untuk menyempurnakan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya. Silakan. Ada? Silakan. Ada mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Dan memang menarik pembahasan di sekitar masa-masa kami. Ini kan artinya juga menyoroti aspek ekonomi umat, baik yang terjadi di zaman Rasulullah maupun yang ada di sana sekarang. Mungkin ada satu lagi yang juga menarik, yaitu mengenai masalah riba. Sebenarnya persisnya bagaimana ya praktek riba di zaman Rasulullah itu seperti apa gitu? Apakah juga mirip dengan apa yang terjadi sekarang? Apa betul-betul mirip gitu? Sehingga untuk yang sekarang ini juga terjadi silang pendapat bahwa yang sekarang itu sama yang haram, jadi harusnya tidak diperbolehkan. Tapi ada juga yang bilang enggak seperti itu. Makanya mungkin kita perlu secara rinci menggali sebenarnya praktek riba zaman Rasulullah itu seperti apa. Itu saja. Terima kasih. Riba di masa jahiliyah itu disebut dengan ad'afam mudha'afah, bahasa Al-Qur'annya itu. Berlipat-lipat sampai orang itu tidak mampu lagi membayar. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan sejak zamannya Qarun. Berarti Nabi Musa ya. Riba ini kan munculnya dari orang-orang Yahudi kan? Betul nggak? Sejarah riba itu dari orang-orang Yahudi itu. Jadi pada masa lalu atau di masa jahiliyah, orang misalnya pinjam uang 100.000, lu mau mengembalikan kapan? Sepekannya akan datang. Oke, 110.000. Sudah ada bunganya kan? Ternyata ketika jatuh tempo, dia tidak mampu membayar. Maka dia harus menambahkan bunga pada 100.000 bunganya. Lalu yang 10.000 juga dibungain. Itulah yang dimaksud dengan berlipat-lipat itu. 100.000-nya muncul bunga, yang 10.000-nya muncul bunga. Gitu. Itu yang disebut dengan ad'afam mudha'afah. Belum tentu satu pekannya akan datang dia bisa membalikan. Kalau terus-terusan akhirnya tidak mampu. Ketika sudah tidak mampu, maka kalau punya rumah, rumahnya diambil. Gitu. Kalau belum cukup, istrinya diambil. Kalau nggak cukup juga, anaknya diambil, anak perempuannya. Gitu. Maka akhirnya riba itu diharamkan. Gitu. Dan dosa besar. Gitu kan ya. Lalu sistem saat sekarang ini yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita yang akhirnya
menimbulkan perbedaan pendapat. Katakanlah dua, yang satu mengharamkan, yang satu tidak mengharamkan. Yang mengharamkan dalilnya setiap yang bertambah pasti riba. Gitu tuh. Dalilnya itu begitu. Setiap yang bertambah itu riba. Tapi kemudian orang yang mengatakan, oh tidak haram. Kenapa? Karena kehidupan saya sekarang ini, kalau tidak ada sistem leasing misalnya gitu kan ya, atau sistem kredit, kita nggak punya rumah. Gitu kan ya? Kita ambil rumah di Martilang di sini. Belinya cash apa enggak? Enggak. Gitu, enggak. Ada uang muka, lalu ada pajaknya juga, pajak pembelian. Lalu kemudian ada akad-akad. Gitu kan ya? Akadnya apa? Ya sebulan harus segini. Gitu. Lalu ada akad lagi, kalau Anda bayarnya terlambat, Anda didenda. Gitu kan? Didenda gitu. Tapi kemudian landasan yang kemudian itu tidak haram, karena sistem ini menolong sifatnya. At-ta'awun, tolong menolong antara kreditur dan debitur. Sehingga orang bisa punya rumah dengan cara bayar cicilan setiap bulan, gitu kan? Orang punya kendaraan dengan membayar cicilan setiap bulan. Kenapa? Karena kalau bayar cash, duitnya nggak ada. Apalagi rumah saat sekarang ini, di sini mungkin 2 miliar gitu kan. Siapa yang punya uang 2 miliar sekaligus bayar kontak? Nggak ada. Gitu. Kecuali memang orangnya sudah kaya raya banget gitu ya. Beli cash gitu. Nah, saya kira bagaimana kita memandangnya, mau dari sisi yang mana? Kalau mau dari sisi tadi setiap yang bertambah itu adalah haram, ya silahkan aja gitu. Silahkan saja. Tapi harus konsisten. Harus konsisten. Gitu ya, harus konsisten. Oh, bang, itu haram. Ya harus konsisten. Kalau mau naik tol, jangan naik tol, karena di situ harus pakai imani. Gitu kan? Sekarang itu hampir semua apa saja itu berhubungan dengan bank. Gitu kan ya? Kita anaknya mau masuk sekolah, bayarnya lewat mana? Lewat bank juga. Maka ketika kita melihatnya dari sisi at-ta'awunnya, bank konvensional itu bukan riba, gitu, dan diperbolehkan. Lalu ada yang mengatakan lagi, selama bank syariah belum ada, maka silahkan berkomunikasi atau berinteraksi dengan bank konvensional, misalnya, atau leasing-leasing yang lain lah, gitu. Tetapi ketika sudah ada bank syariah, maka kita harus ke bank syariah. Tapi persoalannya bank syariah saat sekarang ini belum begitu diminati oleh kita juga, gitu. Berbeda dengan di Inggris kan, bank syariah justru dinikmati oleh semua orang, bukan hanya orang Islam saja, tetapi pula orang-orang non-Muslim merasa dengan bank syariah itu lebih nyaman daripada bank konvensional. Lalu, ini pengalaman saya. Waktu mau pandemi, saya mau umroh nih, mau umroh sekeluarga. Lalu ada kawan saya, udah pakai uang ini aja deh, uang dari bank syariah. Gitu. Oh bolehlah gitu. Tapi ternyata pandemi kan, pandemi. Waduh, nggak ada kajian ini. Akhirnya habis itu uang. Saya bayar selalu terlambat. Gitu. Ternyata begitu udah selesai, saya telepon kan, saya udah selesai, apakah harus bayar lagi? Enggak, masih ada. Takzir namanya. Takzir itu hukuman keterlambatan dengan nilai yang ya cukup lumayan. Dendanya itu ada. Dendanya itu ada. Begitu ya. Jadi saya kira itu kembali kepada cara pandang kita sajalah. Apakah itu halal atau kita mau ikut yang haram gitu.
Yang jelas semuanya itu harus berkomitmen. Gitu ya Pak? Ada lagi? Sudah cukup? Baik. Insya Allah bulan depan pilar yang ke berapa? Keempat ya, puasa. Tapi saya tidak membahas fikihnya, lagi-lagi tidak gitu, tidak membahas fikihnya, tapi filosofi puasanya, gitu ya. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.